serta para ya, alhamdulillah pada kesempatan hari ini tanggal 23 Ramadan atau 24 Ramadan ya. Mungkin ayah bunda ada yang sudah mudik ya, seperti Mr. Agus ini sudah di kampung ternyata, atau mungkin ada yang hari ini ada dalam perjalanan gitu, atau ada yang masih berada di kantor, atau ada yang mungkin hari ini berencana membuat kue atau persiapan ya untuk Lebaran ya. Opor sudah disiapkan dari sekarang. Ya, alhamdulillah gitu ya Allah pertemukan kita pada hari ini, dan semoga kegiatan hari ini Allah berikan keberkahan gitu ya, dan semoga kita bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Baik, untuk selanjutnya ya, untuk menambah keberkahan kita di pagi hari ini, alangkah baiknya kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, insya Allah yang akan dibawakan oleh Ustadz Nurul Syahputra. Kepada Ustadz Putra kami persilahkan. Baik, terima kasih Ustazah Ismi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Allahumma anna bil Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz Putra. Semoga kita yang mendengarkan serta Ustadz Putra yang baca Allah berikan pahala. Baik, selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah kita kepada Mr. Agus, kami persilahkan. Baik, jazakallah Ustazah Ismi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi farada alaina siyam wa ja'alahu mutahhiran li nufusina minad dunubi wal atham. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha lil ummah. Amma ba'd. Yang kami hormati Ustadz Sam Haryadi sebagai koordinator UMI Depok dari perwakilan UMI Indonesia yang ada di Depok. Kemudian yang kami hormati Ustadzah Ismi Nur Solihati sebagai koordinator UMI di MIT Nurul Iman 2. Kami hormati juga Bapak Ibu Guru yang hadir di forum ini. Ada beberapa guru, teman-teman pengajar TTQ dan juga guru-guru yang lain yang sempat hadir hari ini, dan tentu yang tidak kita lupakan dan tentu kita banggakan pada ayah bunda sekalian yang hadir hari ini, yaitu murid kelas 6, kelas 5, kelas 4, dan sebagian di kelas 3.
segala puji dan sanjung hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih mempertemukan kita, yang masih memberikan umur agar kita bisa mengisi sisa umur kita ini dengan kebaikan-kebaikan, mengisi Ramadan ini dengan ibadah yang banyak. Salah satunya adalah kita berinteraksi dengan Al-Qur'an. Mudah-mudahan ibadah kita dari awal Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya kami tentu ucapkan jazakumullah khairal jaza kepada ayah bunda sekalian yang sudah menyempatkan hadir ya, karena memang secara kalender pendidikan ini sudah libur anak-anak itu, tapi pada hari ini sepertinya kita terlalu lama untuk ditunda-tunda, yaitu tentang program munakosah. Jadi agenda kita pada hari ini adalah sosialisasi pramunakosah, kemudian munakosah, dan selanjutnya ada event lagi yaitu khataman Al-Quran. Nah, mengingat ini penting buat kita semua karena ini adalah penyelenggaraan pertama kali di sekolah kita. Bahkan menurut Ustadz Syam sebagai koordinator UMI Depok, beliau mengatakan belum ada sekolah manapun di Depok ini yang tahun pertama menyelenggarakan UMI bisa mengadakan munakosah sekaligus khataman Quran. Jadi alhamdulillah sekolah kita satu-satunya sekolah yang bisa menyelenggarakan munakosah di tahun pertama. Bahkan di sekolahnya Ustadz Syam sendiri baru tahun ketiga bisa mengadakan munakosah. Ini mudah-mudahan tanda-tanda yang baik, ada harapan yang bisa membuat kita optimis, kita bisa meningkatkan mutu Al-Quran di sekolah kita. Nah, untuk kejelasan itu semua, maka kita undang ayah bunda semua di wali kelas 6, kelas 5, kelas 4, dan sebagian kelas 3. Kenapa yang diundang kelas tersebut? Karena kita memandang kelas 4, 5, dan 6 itu sudah pernah belajar menyetorkan hafalan juz 30. Nah, ini kita sampaikan lagi, mungkin yang surat yang lalu sudah kita buka penjaringan, ini kita buka lagi dan akan disosialisasikan oleh Ustadz Syam bagaimana peluangnya untuk siswa-siswa yang belum atau ada kemungkinan bisa mengikuti munakosah itu seperti apa. Jadi nanti silakan Ustadz Syam sampaikan sepuasnya, sejelas-jelasnya, dan ayah bunda bisa bertanya sedetail mungkin jika ada yang memang kurang jelas. Dan pastikan hanya sebagian saja karena memang secara kurikulum kelas 3 itu belum selesai menyetorkan juz 30, tetapi ada yang sejak kelas sebelumnya dia sudah punya hafalan di luar, jadi bisa mendaftarkan untuk mengikuti munakosah di tahun ini. Jadi sekali lagi jazakumullah pada ayah bunda sudah hadir di sini. Kegiatannya hari ini itu saja, sosialisasi 3 itu saja, pramunakosah, munakosah, dan khataman. Nah, ayah bunda sekalian, seperti yang kita tahu bahwa Al-Quran ini di sekolah kita menjadi kurikulum pokok, ya. Bahkan mata pelajaran terbanyak. Setiap hari ada mapel mata pelajaran TTQ, tahsin tahfiz Quran. Jadi hampir 30% dari mapel itu ada pada Al-Quran. Nah, sebagaimana ujian nasional, di kelas 6 itu ada ujian nasional, maka karena ini Al-Quran juga mapel yang penting, jadi kita memandang munakosah itu juga kita anggap sebagai ujian akhir. Itu adalah tolak ukur ketika siswa sudah belajar Al-Quran dari awal sampai mata pelajaran terakhir. Ada yang jilid 6 sudah lewat, ada juga yang nanti tajwid dan gharaibul Quran. Setelah selesai semua itu sudah selesai, maka ujian itu menjadi keharusan. Jadi agar kita bisa mengukur bagaimana tingkat keberhasilan di pendidikan anak-anak kita di sekolah kita ini. Nah, jadi kita menganggap ini penting, sebagaimana juga pelajaran-pelajaran ujian nasional yang lain. Walaupun di kelas 6 sekarang sudah tidak ada ujian nasional, tapi kita tetap memperlakukannya seperti ujian nasional agar kita memang serius dan bisa mendapatkan maksimal dari pelajaran yang kita dapatkan di kelas kita di hari-hari kita. Nah, ayah bunda sekalian, nanti Ustadz Syam akan menjelaskan apa itu pramunakosah, munakosah, dan khataman, dan bagaimana drillnya, apa yang bisa dikerjasamakan, dan apa yang bisa kita motivasikan kepada anak-anak kita.
harapannya bisa lebih jelas lagi pada pertemuan kali ini. Jadi sebagai penutup ya, kita ingin berharap anak-anak semangat lagi. Jadi tentu jangan merasa minder, mungkin yang sudah pernah setor kemudian lupa, masih ada harapan. Kalaupun tidak bisa berhasil pun pada tahun ini, yang terutama kelas 5, 4 itu masih ada peluang lagi di kelas 6. Tetapi yang wajib untuk ikut pada munakosah tahun ini adalah kelas 6. Sementara munakosah sendiri ada 2, yaitu munakosah tartil dan munakosah tahfiz. Siapakah di antara kelas 6 itu yang bisa mengikuti munakosah 2 itu? Nah, itu saja Ayah Bunda. Silakan ikuti penjelasan Ustaz Tam dan mungkin bisa dilangsungkan dengan tanya jawab. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Mr. Agus ya atas penyampaiannya. Selanjutnya acara akan diberikan kepada Ustadz Syam. Apakah sudah siap, Ustadz? Ya, Ustazah, insyaallah. Baik, Ayah Bunda sekalian, selanjutnya adalah kegiatan sosialisasi pramunakosah, munakosah, dan khotaman yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Syam Haryadi, Ketua UMI Depok. Kepada beliau kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati Kepala Sekolah MIT Nurul Iman 2, Mr. Agus Salih. Yang sama-sama kita hormati juga jajaran manajemen MIT Nurul Iman 2, ada Ustazah Indah, Ustazah Dewi, Koordinator Guru Al-Quran, Ustazah Ismi Nur Solihati, dan para guru-guru Al-Quran MIT Nurul Iman 2, serta ayah bunda semua, wali murid MIT Nurul Iman 2, semoga kita semua senantiasa dalam keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, berkat karunia, taufik hidayah, dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini Allah pertemukan kita dalam pertemuan Zoom online. Agenda kita adalah sosialisasi program munakosah dan khutmul Quran dan imtihan. Semoga ini menjadi langkah yang baik, khususnya untuk pembelajaran Al-Quran di MIT Nurul Iman 2 yang menggunakan UMI di tahun pertama. Ini harapan kita bersama. Kita bersolawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayah bunda para guru yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Sehat semuanya ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat.
Ya, saya sapa dulu ini ya semuanya. Semoga kita semua dalam sehat walafiat dan mampu mengisi dengan maksimal dengan amalan-amalan baik di sisa atau di akhir-akhir bulan suci Ramadan. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang sudah kita lakukan di bulan suci Ramadan menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan di sisa akhir-akhir bulan suci Ramadan untuk kita bisa melewatinya. Wabil khusus di hari-hari terakhir, sebagaimana yang Rasulullah pun lakukan, beliau justru semakin menguatkan ibadahnya di 10 hari terakhir, salah satunya dengan beriktikaf. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh guru kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayah bunda yang dirahmati Allah, waktu saya kurang lebih 1 jam, insya Allah bisa lebih dipercepat. Saya justru bahkan nanti akan lebih senang kalau banyak pertanyaan yang diajukan, ya, untuk memperjelas agenda kita. Ayah bunda yang dirahmati Allah, sebagaimana tadi disampaikan dan memang sudah kita bersama begitu, proses berjalannya UMI di MIT Nurul Iman ini adalah tahun pertama. Tahun pertama menggunakan UMI di MIT Nurul Iman. Kalau ayah bunda secara ini di Indonesia itu pengguna UMI itu sudah tersebar di 28 provinsi. Ya, tersebar di 28 provinsi dari Aceh sampai Papua. Dan alhamdulillah di Depok kurang lebih sudah ada sekitar 40 lembaga formal, ya. 40 lembaga formal baik dari TK sampai dengan SMA, begitu ya. Dan salah satunya adalah MIT Nurul Iman 2. Semoga dakwah Al-Qur'an ini senantiasa terus tersebar, ya, di seluruh penjuru Nusantara. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda yang dirahmati Allah, sedikit saya akan share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah, Ustaz. Baik. Nah, yang ini dulu ya. Sosialisasi. Ayah bunda yang dirahmati Allah, saya sosialisasi pramunakasyah, munakasyah, khutmul Quran dan imtihan. Ayah bunda yang dirahmati Allah, perlu diketahui munakasyah dan khutmul Quran sekaligus imtihan adalah salah satu program dari 7 program dasar yang harus dituntaskan oleh setiap lembaga yang menggunakan UMI. Ya, munakasyah, khutmul Quran dan imtihan. Kalau saya lebih menyeluruh lagi, ini 5 program sebelumnya itu sudah dijalankan, mulai dari tashih para guru, Ustazah Ismi, kemudian Ustadz Abdullah dan guru-guru yang ada di MIT Nurul Iman itu sebelumnya sudah melalui ini semua. Mulai dari tashih, kemudian tahsin, sertifikasi, coach implementasi, kemudian supervisi, bahkan supervisi terakhir itu baru beberapa hari yang lalu. Ya, sehingga dari program 1 sampai 5 ini harapannya ya bisa lahir dengan sendirinya munakasyah yang diselenggarakan oleh setiap lembaga yang menggunakan UMI sebagai metode pembelajaran Al-Quran. Kemudian di akhir dengan khutmul Quran dan imtihan. Khutmul Quran dan imtihan. Ya. Kemudian berikutnya, ini adalah standarisasi
pembelajaran Al-Quran yang ideal. Saya sampaikan yang ideal dari ini kalau yang menempatkannya 2 juz ya. Rata-rata sekolah dasar itu untuk hafalannya adalah 2 juz. Kalau 3 juz boleh Ustaz, 3 boleh, sangat boleh. Bahkan ada lembaga di Sangatta itu targetnya itu 10 juz. Bisa. Tinggal nanti ditambah waktu jam belajarnya. Ya, tinggal ditambah jam belajarnya. Kalau di Sangatta itu jam belajar Al-Qur'annya sampai 6 JPL dalam 1 hari. Karena memang harus sesuai antara waktu yang disediakan dengan targetnya. Begitu. Nah, ini adalah target yang ideal jika lembaga menggunakan jam yang 60 menit dalam setiap harinya yang 5 pekan. Jadi memang target yang idealnya adalah 2 juz. Dan ini pun biasanya memang target yang ditentukan di sekolah-sekolah formal, termasuk salah satunya adalah SIT itu salah satunya, sekolah terpadu itu paling tidak 2 juz menuntaskan hafalannya kalau dari sisi hafalan. Kemudian dari jilidnya. Untuk jilidnya, lembaga memang kami mentargetkan, ini target ya, target secara umum. Anak kelas 1 itu tuntas jilid 4. Target umum. Sehingga khatmul Quran itu idealnya di kelas 4. Jadi intinya ayah bunda nih ya, dan nih target nih sekaligus untuk menyampaikan. Guru-guru insya Allah sudah paham. Ya, anak-anak yang belajar mulai dari kelas 1, mulai jilid 1, target besarnya adalah nanti di kelas 4. Rata-rata mereka menuntaskan sampai tajwid itu jilid 1 sampai 6, kemudian Al-Qur'an, Gharaibul Qur'an dan tajwid yaitu di kelas 4. Biasanya ada yang lebih cepat, di kelas 3 tuntas. Akan tetapi ada juga yang tidak tuntas, bisa di kelas 5 bahkan di kelas 6. Ini rata-ratanya saya sampaikan tadi, rata-ratanya adalah di kelas 6. Di kelas 4 gitu ya, di kelas 4. Ini target target secara umum yang ditentukan oleh Ummi Foundation. Kalau dari sisi jilidnya, ya, kalau hafalannya memang kami kembalikan lagi ke lembaga. 1 juz silahkan. Sangat banyak di Depok pun yang menerapkan 5 hari dalam 1 pekan dan 60 menit, target hafalannya hanya 1 juz begitu. Ya, banyak begitu ya. Ada yang dan rata-rata memang 2 juz targetnya rata-rata. Ada yang 3 juz, ada juga seperti di Al-Kamil. Akan tapi biasanya memang tingkat pencapaiannya tidak setinggi teman-teman yang mentargetkan 2 juz gitu ya. Baik, saya akan menyampaikan, tadi juga disampaikan Ustaz Agus, untuk munaqasyah ya, yang ideal memang seperti yang tadi saya sampaikan. Mereka tuntas jilid 1 sampai 6, kemudian melanjutkan ke Al-Qur'an. Ke Al-Qur'annya sudah mulai tartil, masuk kelas gharib namanya. Ini ya. Nah ini. Di kelas 3 mereka mulai belajar gharib. Kemudian di kelas 4 mereka mulai belajar tajwid. Ya. Saya tergerak begitu melihat progres dari MIT Nurul Iman kemarin saat saya mensupervisi, melihat ada beberapa di kelas 6 ya, bacaan Al-Qur'annya sudah cukup bagus, sudah cukup tartil, sehingga saya tantang ya, ada beberapa dari putri ayah dan bunda, sekitar 7 putri yang kelas 6, ada putra 1 ya, untuk bisa menuntaskan ini dalam waktu singkat. Akselerasi lah istilahnya. Ya, ada 7 siswa tuh. Ya, ada 7 siswa untuk bisa mengikuti tahapan munaqasyah tartil. Ya, untuk mengikuti tahapan munaqasyah tartil ada 7 siswa yang kemarin Al-Qur'an sudah, tinggal materi gharib dan tajwidnya yang diajarkan. Nah, ini. Jadi untuk munaqasyah disebutnya tingkat dasar atau tartil. Yang diuji, sekali lagi, yang diuji dari munaqasyah tartil adalah fasohah dan tartil. Jadi membaca Al-Qur'an nih. Ya.
membaca Al-Quran. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannat. Paling tidak begitu. Enggak gini. Wa basyiril ladzi, enggak. Ya, itu enggak tartil namanya. Ya, itu dari tingkat tartil yang pertama yang diuji. Jadi ada 5 yang diuji. Tartil, fasohah, gharib, tajwid, dan hafalan. Ya, sekali lagi untuk ayah bunda yang putra atau putrinya masuk mengikuti pramunaqasyah ini ya. Jadi ada 7 siswa kalau tidak salah tuh kemarin. Yang diuji ini ya. Nah, nilai minimalnya untuk fasohah dan tartil adalah 7,5. Tartil tadi kelancaran dalam membaca Al-Quran, bagaimana matnya, bagaimana dengungnya, bagaimana merangkai setiap kalimat dalam Al-Quran, begitu. Itu kategori tartil namanya. Kemudian untuk fasohah itu apa Ustaz? Fasohah itu terkait dengan makharijul huruf, kemudian sifatul huruf, kemudian kesempurnaan harokat. Nah, itu yang disebut dengan fasohah. Selain fasohah dan tartil, nilai minimal lulus itu 8. Apa saja itu? Gharib, tajwid, tahfiz 1 dan tahfiz 2. Doa harian, praktek wudu, praktek sholat ini tidak. Karena ini khusus TPQ. Ya, tambahan nih. Sekali lagi catatan untuk doa harian, praktek wudu dan praktek sholat itu tidak diujikan. Jadi yang diujikan adalah fasohah, tartil, gharib, tajwid, tahfiz 1 dan tahfiz 2. Tahfiz 1 adalah batasannya dari surah Al-Fatihah sampai dengan surah Al-Zalzalah. Itu tahfiz 1 yang diuji. Tahfiz 2 yang diuji adalah dari surah Al-Bayyinah sampai Al-A'la. Nah, itu yang diuji ya. Itu disebut munaqasyah tingkat dasar. Ya. Nah, jadi kita arahkan nih lembaga-lembaga pengguna UMI untuk menuntaskan ini nih. Yang tadi saya sampaikan minimal sampai dengan kelas 4. Ya. Tartil, fasohah, gharib, tajwid, hafalannya sampai al-a'la. Hafalan sampai al-a'la mungkin, kan gitu. Ya, sampai a'lanya mungkin. Nah, ini untuk standarisasi nilai munaqasyah, ya. Kemudian untuk munaqasyah tahfiz, karenanya saya pun kemarin sekali lagi tertantang juga untuk menjadikan MIT Nuri 2 ini sekolah pertama yang menggunakan UMI di tahun pertama bisa munaqasyah di Depok. Kayak di Depok. Kalau acuannya nasional sudah cukup banyak, ya sekolah yang di tahun pertama bisa menuntaskan. Ini saya pun tergerak ketika saya mendampingi para trainer pusat. Ketika saya mengikuti beliau mensupervisi di lembaga di daerah-daerah yang lain, ternyata iya cukup banyak di luar sana begitu, Jawa Tengah, di beberapa daerah yang lain, tahun pertama bisa menuntaskan munaqasyah dasar. Karena acuannya memang munaqasyah dasar dulu. Setelah itu baru kita programkan untuk munaqasyah tahfiz. Kalau sudah lancar baca Qur'annya, tahfiznya itu guru tinggal sebagai motivator saja tuh. Karena bacaannya sudah lancar. Berbeda halnya bacaannya belum lancar. Ya, kita beri hafalan, itu memang cukup berat juga untuk mengangkatnya. Nah, ini untuk ayah bunda yang yang mengikuti agenda ini, yang putra atau putri Ananda ini sudah pernah menyetorkan juz 30-nya. Nah, hari ini kami berharap untuk juz 30-nya itu dimungkinkan lagi begitu. Ya. Karena kan sudah pernah menghafal dengan gurunya ya, sudah pernah mensetorkan. Kami berharap sekali lagi di sisa waktu di tahun ajaran ini bisa dimaksimalkan. 2 hal bisa dilakukan. Pertama dengan pendampingan dengan gurunya diprogramkan, kedua dengan mandiri. Ini mandiri ini punya termasuk yang sangat besar untuk anak-anak, ya, untuk senantiasa murojaah hafalannya. Kan memang itu, ya, menghafal itu 75%-nya isinya murojaah.
Ideal itu. Ya. Murojaah menghafal itu 75%-nya adalah murojaah dari ayat-ayat yang sudah kita hafalkan. Nah, untuk tingkat tahfiz, ya, untuk tingkat tahfiz, sekali lagi, tahfiz itu wajib 1 juz. Ustadz, boleh nggak saya ikut 2 juz? Sangat boleh. Umpama ayah bunda putra putrinya sudah hafal juz 29, juz 30. Silahkan ajukan 2 itu. Ya. Nilai minimal adalah 8 di tiap-tiap surat atau 1 lembar mushaf. Penilaian tahfiz salah 1 dikurangi 1. Kurang tartil dan fasohah, ini saya sampaikan saja, dikurangi setengah setiap surat. Maksudnya apa ini? Ya, penilaian tahfiz itu contoh, anak-anak membaca surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, dan seterusnya. Itu dikurangi setengah tuh. Karena tartil fasohanya kurang. Ya, lancar kan hafalannya mah, lancar hafalannya. Tapi karena kurang tartil fasoha dikurangi setengah. Kalau yang dimaksud kurang 1 bagaimana? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarriha. Itu salah 1. Harus saya wa min syarri ghasikin atau nggak bisa menjawab begitu. Dikasih tahu salah 1. Nilai minimalnya adalah 8, artinya jangan lebih dari salah 2 dalam membaca ayatnya. Targetkan justru 10. Karena kami pun di Ummi Daerah, nilai siswa itu menjadi penentu kualitas kami dalam mengawal lembaga. Nilai munakasyah, nilai rata-ratanya berapa di sekolah ini? 8, wah rendah gitu. Nilai rata-ratanya berapa sekolah ini? 9,8. Wah, bagus yang gitu kan. Ya, menjadi acuan dari pusat pun untuk memberi apresiasi ke kami para pengurus Ummi Daerah dalam mengawal setiap lembaga. Jadi ini untuk ayah bunda yang sudah menuntaskan juz 30-nya. Jadi yang diuji hanya hafalannya. Begitu, hanya hafalannya. Khusus untuk yang kelas 4, 5, 6 yang belum tuntas tartilnya. Umpama saya tanya nih ke bunda yang masih jilid siapa ya? Bunda Diro ini kelas berapa Diro? Kelas 4 Ustadz. Kelas 4. Sudah jilidnya jilid berapa, Bun? Jilid 4. Jilid 4. Ya, sudah pernah menuntaskan tahfiz juz 30. Ikut juz 30 tahun ini umpama. Ketika nanti pra-munaqasyah lulus, alhamdulillah. Tahun depan harus menuntaskan tartilnya begitu. Yang dasar tadi. Apa itu tartilnya Ustaz? Ya jilidnya 4, 5, 6 Al-Qur'an wari tajwid. Begitu. Ya. Ternyata saat pra-munaqasyah besok belum lulus, enggak apa-apa, kan begitu. Ada kesempatan di tahun-tahun berikutnya. Umpama ketika diuji an-naba, an-nazi'atnya enggak lancar umpama enggak apa-apa. Ya, ini memang menjadi saringan. Ya, pra-munaqasyah itu memang filter untuk anak-anak yang bisa diujikan munaqasyah nanti. Jadi, pra-munaqasyah itu pintu awal. Pintu awal untuk mengikuti munaqasyah. Siswa yang lulus pra-munaqasyah diikutkan munaqasyah. Siswa yang tidak lulus pra-munaqasyah tidak diikutkan, gitu. Berarti diikutkannya tahun-tahun berikutnya. Tahun berikutnya, gitu ya. Jadi memang kalau munaqasyah ini bahasanya memang mereka yang siap gitu. Ya, dan ini menjadi target bersama antara lembaga dan kami di Ummi Daerah yang mengawal. Ini tadi yang saya sampaikan, standarisasi penilaian tartil bagaimana tajwidnya, bagaimana kalimahnya, bagaimana kelancarannya, bagaimana nafasnya, bagaimana wakofnya. Nilainya 10. Nilai maksimal. Kemudian fasohah, muratul huruf, muratul harakah, muratul sifat huruf, dan suara, volumenya. Itu sampai dinilai itu ya. Volume suara anak-anak dalam membaca. Gharib. Yang diuji adalah membaca ayat gharib dan hafal komentar. Nah, ini dia. Nah, ini ya. Komentarnya harus hafal. Nilainya 2, soalnya 3.
Sehingga jika menjawab bisa ini menjadi nilainya 6. Kemudian yang berikutnya hafal 4 komentar gharib. Ya, sehingga nilainya jadi 10. Nah, ini contoh soalnya gharib. Nah, ini kalau Ananda bisa tartil membaca ayat gharib 1. Hafal komentarnya jadi 2. Ini 2. Ini 2. Contohnya gini. Yang dapat nilai 2 itu. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq. Ada pelajaran wa qila man raq. Bacaan saktah artinya berhenti sejenak, sekedar satu alif tanpa bernafas. Itu 2 nilainya. Lancar membaca ayat gharibnya dan hafal komentar. Kurang lebih ada 28 materi yang harus dihafalkan komentarnya oleh anak-anak kita. Ya, di kategori gharib ini. Ini nilainya 1. Afain, hati-hati, fa-nya dibaca pendek. Samudah, semua tulisan samudah, da-nya dibaca pendek. Gitu. Jika terpaksa waqaf, da-nya dibaca sukun. Samud. Ini materi gharib ya. Ini kemudian tajwid. Ini salah satu soalnya. Ya, bentuk soalnya seperti ini. Kurang lebih ada 10 lembar, tapi anak-anak dapatnya 1. Hanya variasi soalnya saja berbeda. Kita nggak tahu anak-anak dapat soal yang mana nih. Ya, dapat saktah kah, dapat ismam kah, atau yang lainnya. Kemudian tajwid, standarisasi penilaian tartil di kategori tajwidnya adalah hafal 5 teori tajwid. Kemudian mampu mengurai 5 teori tajwid dalam ayat. Contoh, ini wajib hafal semua nih. Izhar halqi, pertanyaan pertama. Ada 32 materi yang wajib dihafal oleh anak-anak. Izhar halqi ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf hamzah, ha, fa, ain, ghain, ha. Contohnya man amana ghasiqin idza waqaba, begitu. 1 nilainya. Sehingga jika mampu hafal 5 ini, nilainya adalah 5. Ya. Nilai maksimal kan 10. Kemudian yang kedua adalah mampu mengurai teori tajwid dalam ayat. Ini ada hukum bacaan apa? Anak-anak harus bisa menjawab mad jaiz munfasil. Kan begitu ya. Kenapa mad jaiz? Mad bertemu hamzah di lain kalimat. Kemudian yusyrikun umpama mad arid disukun. May yasha idgham bi gunnah dan seterusnya. Sehingga jika mampu menjawab 5 soal dalam mengurai, nilainya 5. Totalnya jadi 10. Barangkali ini Enggak berubah Ustaz Sam. Oh, maaf. Belum berubah. Iya, dari tadi yang itu tabel nilai. Masya Allah, saya udah menjelaskan jauh. Ya, khawatirnya memang itu yang ditujukan. Oh, makasih Ustadz diingatkan. Sampai mana tadi? Yang keluar. Iya, soal-soal awal. Sampai mana? Sampai tabel. Iya, tadi tabel. Tadi ya di itu yang slide terakhir. 3, Ustadz. Oh, ini. Iya. Yang ini. Iya. Ini tadi saya menjelaskan ini ya. Iya. Nah, ini. Ini tadi nggak kebuka. Belum. Belum. Ya, terima kasih. Diingatkan daripada tidak sama sekali. Nah, ini ya, balik saya ulang. Dan ulang percepat. Yang tartil yang diuji adalah ini. Ya. Nilai lulus fasohah dan tartil 7,5. 7,5 belum lulus. Selain itu nilainya 8. Gharib, tajwid, tahfiz 1, tahfiz 2. Untuk tingkat tahfiz yang tadi juz 30, juz 29 dan seterusnya, itu nilai lulusnya adalah 8. Nilai minimal 8 di tiap-tiap surat ya, atau 1 lembar mushaf. Penilaian tahfiz salah satu kurangi 1, kurang tartil fasohah kurangi setengah setiap suratnya. Standarisasi penilaian tartil yang tadi saya sampaikan. Ini udah kebuka nih ya. Nah ini. Baik. Nah, ini contoh ayat gharib.
yang menjadi yang tadi saya bacakan ayatnya nih. Ya. Nilainya adalah 10 dari yang ini 2, yang ini 2, yang ini 2. Sehingga jika lancar membaca ayatnya 1, hafal komentarnya jadi 1, jadi 2 nilainya. Ya. Kemudian yang ini 1 nilainya, ini 1, yang ini 1, ya. Sehingga total nilainya 10. Afain, hati-hati fa-nya dibaca pendek gitu dan seterusnya. Dan harus hafal anak-anak. Oke, tadi memang menjadi tantangan tersendiri untuk 7 siswa tadi yang kelas 6. Kelas 5 kemarin saya mau coba, wah masih berat karena baru jilid 6. Kelas 5 kan ada tuh satu kelompok yang jilid tertinggi. Ya, tapi baru jilid 6, belum ada yang Al-Qur'an. Karena sebetulnya mengajarkan gharib ini sangat mudah kalau Al-Qur'annya lancar. Itu dia. Kalau bacaan Al-Qur'annya lancar. Lancar itu tadi, panjang pendeknya bagus, dengungnya bagus, makhrajul huruf secara umum bagus begitu. Akan mengajarkan materi ini akan mudah insyaallah. Untuk tajwid tadi yang diuji 2, hafal 5 teori tajwid, mampu mengurai 5 teori tajwid dalam ayat. Jadi anak-anak bisa menyebutkan qalqalah, huruf qalqalah ada 5, qaf, ta, ba, jim, dal. Qalqalah dibagi 2, qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Yang dinilai ini pertanyaannya. Apa yang dimaksud dengan qalqalah sughra? Wajib hafal. Qalqalah sughra ialah huruf qalqalah yang matinya asli. Contohnya qaf sukun, yaqta'una, yutfi'una dan seterusnya. Kemudian yang kedua, sehingga ini sekali lagi, jika mampu menjawab 5 soal ini, nilainya 5. 1 soal bobotnya 1. Kemudian 5 soal berikutnya adalah mengurai tajwid dalam ayat. Contoh ini, hukum bacaan apa? Anak-anak tuh harus paham. Baca izmun fasil, kenapa? Mad bertemu hamzah, di lain kalimat, bagus. Kemudian min a, hukum bacaan apa? Izhar halqi, kenapa izhar halqi? Nun sukun bertemu hamzah, bagus. Ada berapa hurufnya? Ada 6, sebutkan. Hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Sehingga jika mampu menjawab 5 soal ini, nilainya 5. Nilai minimal adalah 8 dari ini tadi ya. Ini ada 8. Kalau apalagi nggak bisa jawab 0, nah ini jangan diikutkan berarti. Nah, ini akan ketahuannya nanti saat pra-munaqasyah. Begitu. Baik tartil ataupun yang tahfiz. Ya, itulah yang menjadi acuan awal begitu. Nah, untuk pra-munaqasyah nanti diagendakan tanggal berapa lupa saya. Pra-munaqasyah Ustaz? Miss Indah ingat nggak tanggalnya? Tanggal 19 ya Ustazah ya? Oh, tanggal 19. Berarti nggak sampai 1 bulan. Nggak sampai 1 bulan ya. 19 Mei. 19 Mei insyaallah. Nah, paling tidak gini. Pra-munaqasyah itu memang menjadi pintu awal. Ya, pintu awal untuk siswa yang bisa mengikuti munaqasyah. Yang tidak lulus tidak boleh mengikuti munaqasyah. Akan tapi bisa saja begini, Ustadz sepertinya ini dalam waktu 1 bulan ke depan, karena kan jarak dari pra-munaqasyah ke munaqasyah itu 1 bulan. Ada potensi untuk lulus. Silahkan diikutkan. Kan begitu. Silahkan diikutkan. Kalau memang ada potensi. Nah, untuk yang kategori tahfiz, tadi yang juz 30, nah ini ya. Sama seperti yang kategori tartil tadi. Tahfiz 1, surat yang dihafal adalah Al-Fatihah sampai Az-Zalzalah. Yang diuji tidak semua. Tidak semua. Ya. Akan tetapi kita tidak tahu Ananda ini dapat surah apa saja. Yang pasti dalam membaca yang diuji pasti semua siswa adalah surah Al-Fatihah. Al-Fatihah itu wajib dibaca oleh setiap siswa. Kenapa ini diuji? Salah satu filosofisnya adalah Al-Fatihah ini menjadi rukun dalam sholat. Kan begitu. Sehingga Al-Fatihahnya harus bagus. Nah, ini wajib untuk semua siswa. Kemudian surat yang lainnya adalah 6 surat selain surah Al-Fatihah.
Ta'awuz dan basmalah wajib standar. Standar itu maksudnya bagaimana, Ustaz? Kami beberapa kali menguji itu ta'awuz basmalah anak-anak nggak standar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan nggak standar. Harus distandarkan nih untuk para guru nanti dalam anak-anaknya. Paling tidak ya standarnya anak-anak A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jimnya panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah yang harus dilatih ini ya sama guru-guru ya. Ta'awuz dan basmalah wajib standar. Contoh gini, si A, ananda A bisa saja diujinya Al-Fatihah, Al-Ikhlas, kemudian lanjut ke surah An-Nasr, lanjut ke surah Al-Ma'un. Si B belum tentu Al-Fatihah, kemudian An-Nas, kemudian Al-Kafirun, kemudian Al-Ma'un, dan seterusnya. Jadi tidak sama antara satu dengan siswa yang lainnya. Dan diujinya satu persatu, kan begitu. Satu persatu anak-anak diuji. Kemudian tahfiz 2, sama seperti tadi. Surat yang dihafal ada Al-Bayyinah sampai Ad-Duha. Hanya 5 surat. Hanya 5 surat. 3 surat dari Al-Bayyinah sampai dengan Al-Lail. Kemudian 2 surat dari surah Asy-Syams sampai Al-A'la. 3 surat ini wajib dibaca semua. Sama seperti tahfiz 1. Al-Ikhlas baca semua. Al-Humazah baca semua. Termasuk Al-Bayyinah baca semua. Ad-Duha baca semua. Mulai dari surat Asy-Syams sampai dengan Al-A'la, ini awal, tengah, akhir mengujinya. Coba bacakan surah Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la, alladzi khalaqa fasawwa, walladzi qaddara fahada. Lanjutkan ayat berikut. Qad aflaha man tazakka. Lanjutkan. Dan seterusnya. Nah, itu mulai dari surah Asy-Syams sampai dengan Al-A'la. Melanjutkan. Dan yang diuji hanya 3 surat. Kemudian untuk tahfiz 3 dan 4, semua surat dibaca. Nah, mulai dari surah At-Tariq. Ya, dari At-Tariq, Al-Buruj, kemudian Al-Insyiqaq, Al-Mutaffifin, Al-Infitar, At-Takwir, kemudian Abasa, An-Nazi'at, An-Naba, semua dibaca. Akan tetapi dibacanya awal, tengah, dan akhir. Awal, tengah, dan akhir saja. Jadi semuanya dibaca nih ya, dari mulai surah Al-A'la, At-Tariq. Begitu. Nah, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, agenda kita ini diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz Syam atas penyampaian materinya ya tentang sosialisasi pramunakosyah, munakosyah, khotama dan juga imtihan. Baik, untuk Ayah Bunda, silahkan apabila ada yang ingin bertanya kepada Ustaz Syam, kami persilahkan. Boleh bertanya via chat atau mau langsung juga boleh. Bunda Zalfa dan Zain itu Ustaz. Oh, ya. Silahkan Bunda Zalfa dan Zain. Iya, terima kasih Ustazah Ismi. Assalamualaikum Ustaz Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz, tadi saya agak telat bergabung gitu ya. Terus jadi yang saya tangkap dari penjelasan Ustaz, pramunakosyah ini berarti masih ada kesempatan gitu ya. Maksudnya selama ini kan yang sudah berjalan itu yang untuk mengikuti munakosyah yang saya tahu ada satu grup ya, itu di luar yang kelas 6. Ada satu grup yang sudah mulai dimatangkan gitu ya, itu yang terdiri dari kelas 3 dan hanya kelas 3 dan kelas 4. Berarti jumlahnya cuma 7 orang gitu. Jadi berarti kalau ada pramunakosyah ini masih ada kesempatan semua siswa mengikuti mengikuti munakosyah nanti gitu. Atau bagaimana? Agak terputus, maaf Ustazah. Bunda maaf, agak terputus-putus. Begini Ustadz, jadi putus yang lagi mengikuti ini.
Putus-putus. Saya saja yang terputus mendengarnya? Mungkin saya bantu Ustaz. Kan Ya. di sekolah sudah berjalan ya sebelumnya itu. Yang awal itu kan ada kita menawarkan gitu ya kepada ayah bunda gitu yang ingin ikut munakosyah untuk diadakan tes dari sekolah begitu. Oh iya. Sekarang kan mau ada pramunakosyah lagi. Nah ini seperti apa? Ya baik, saya tangkap. Terima kasih Bunda. Apa tadi lupa? Zalfa. Bunda Zalfa ya. Betul. Ini memang kami yang rekomendasikan. Ya kemarin dari sekolah menentukan pilihan, begitu ya. Silahkan yang mau daftar. Kami rekomendasikan berlaku untuk semua. Apakah suara saya terdengar jelas? Soalnya nggak goyang, nggak gerak ini wajahnya. Terdengar Ustaz, jelas. Oh, baik, jelas ya. Jadi yang menentukan siswa ini bisa mengikuti munakosyah atau tidak adalah guru dan dengan koordinator. Karena mereka lah yang tahu kemampuan siswanya. Saya kemarin memberi rekomendasi yang pertama adalah semua siswa yang pernah begitu. Ya, jadi nggak dalam bentuk penawaran lagi. Siapa yang mau ikut gitu? Tidak. Semua kita berlakukan sama. Semua ini diawali ya. Kami awali dari semua siswa yang pernah mensetorkan juz 30-nya silahkan diikutkan pramunakosyah semuanya. Ini menjadi program sekolah, bukan pilihan. Jadi program sekolah. Silakan siswa yang sudah menuntaskan hafalan juz 30-nya, mensetorkan dengan gurunya, diikutkan untuk mengikuti pramunakosyah. Jadi pramunakosyah itu nanti yang menguji internal sekolah. Kalau sudah lulus dari sekolah, harapan kami sudah sama dengan ketika kami pun nanti yang menguji begitu. Harapannya sama, antara guru yang menguji dengan kami yang menguji, hasilnya sama. Sama-sama lulus, kan begitu. Ketika wah Ustaz ini sepertinya berat, berarti tidak usah diikutkan begitu. Diikutkan tahun depan begitu barangkali sambil dimatangkan lagi. Ya. Mungkin itu. Begitupun nanti ketika berlaku anak-anak yang sudah tuntas gharib tajwid umpama di kelas 3 4 nanti nih yang belajar dari kelas 1. Bukan pilihan ditawarkan ke siswa, ikut munakosyah nanti. Tidak. Kalau sudah tuntas tajwidnya harus diikutkan. Nah, itulah menjadi evaluasi bersama. Ya, bagaimana dalam mengajarkan materinya? Ya, udah mengajarkan tajwid, ketika diuji memang hasilnya standar begitu. Barangkali ini Bunda yang dapat saya sampaikan. Ya, jadi memang kemarin kan yang sifatnya penawaran, saya juga paham itu. Ada 12, kalau tidak salah. Sehingga dikerucutkan lagi menjadi berapa gitu. Ya. Ya, menjadi 7. Jadi 7 ya. Jadi 7 tuh yang juz 30. Sekali lagi kami memberi karena saya gini, anak-anak sudah pernah mensetorkan juz 30. Ayo kita matangkan lagi dengan agenda pramunakosyah ini. Ketika nanti Anda nggak lulus pun ya nggak apa-apa. Berarti diikutkan di tahun-tahun yang akan datang. Jadi seleksi awal lah. Ya. Barangkali itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, silakan Bunda siapa ini? Gian. Bunda Gian, silakan Bunda. Begini Ustadz, tadi kan Ustadz menyampaikan bagi anak-anak yang memang tidak lulus ketika munakosyah akan diikutkan di tahun yang akan datang. Lalu bagaimana dengan kelas 6 yang sekarang memang sudah lulus sekolah, lalu tidak lulus dalam munakosyah ini? Apakah nanti akan diberikan ijazahnya atau ditahan atau bagaimana? Terima kasih Ustaz. Terima kasih Bunda Gian. Betul. Munakosyah ini adalah tidak sama seperti wisuda yang semua harus wisuda di kelas 6. Ya. Jadi memang bukan suatu hal yang wajib memang untuk jika memang belum tidak diikutkan begitu. Tidak diikutkan, termasuk kalaupun sudah kelas 6. Ya. Kan waktunya anak-anak tadi menjadi evaluasi bersama lagi jika memang
sampai kelas 6 itu belum tuntas. Sekali lagi, ini kan tahun pertama nih ya. Tahun pertama. Jadi kalaupun kelas 6 belum tuntas, tidak diujikan begitu. Tidak diujikan, dan itu bukan suatu hal yang tabu begitu ya, ketika anak umpama nggak selesai. Tapi menjadi PR bersama nih, kami dari para pengajar, termasuk kami di UMI daerah begitu. Ada beberapa di lembaga pun demikian, yang sudah menggunakan UMI begitu ya, sampai kelas 6 belum tuntas tartilnya ada, tapi jumlahnya nggak banyak begitu. Jumlahnya nggak banyak ya. Nah, mereka yang belum tuntas tartil diarahkan mengikuti tahfiz juz 30 begitu. Ketika dua-duanya nggak dapat juga, tidak mendapatkan sertifikat dari UMI Foundation, tapi boleh mendapatkan surat keterangan dari sekolah. Barangkali itu, Bunda. Kalau dari UMI Foundation-nya tidak bisa kami ajukan, ya. Kan tapi mendapatkan surat keterangan kalau memang diterbitkan dari sekolah itu diperkenankan. Bunda Gian ini ikut yang tahfiz atau yang tartil? Anaknya? Oh, nggak tahu. Tahfiz kalau nggak salah. Yang tahfiz itu tadi ada 7 orang. Ya, yang tartil. Mungkin yang hafalan juz 30 barangkali ya. Silakan, ada barangkali itu Bunda Gian. Sama satu lagi nih Ustadz, tadi kan Ustadz memperlihatkan mengenai ada tes tajwid untuk di Nakosa. Sebenarnya sih agak sedikit ganjelan sedikit gitu, karena kebetulan untuk tajwid sendiri pengalaman anak-anak itu yang saya ketahui ya Ustadz, untuk secara materi mereka kan dibahas di Al-Quran hadis, pelajaran Al-Quran hadis. Nah, dan itu pun karena kemarin selama corona pembelajaran kan via online, jadi Zoom. Kadang, mohon maaf nih sebelumnya, kadang hanya diberikan tugas saja atau secara prakteknya. Kalau prakteknya mungkin di harian biasa ya, seperti yang di TTQ. Tapi untuk pengertiannya, lalu mengenai pembahasan secara misalkan menurut artinya tentang madlin atau lalu mad arid disebutnya, sepertinya belum begitu dipelajari. Gitu. Baik. Jadi sebagian karena yang kemarin saya lihat baru alif lam samsia, alif lam. Iya. Baik. Dapat saya tangkap insya Allah Bunda. Memang begini, untuk semua anak-anak yang di Mitnur ini memang belum ada yang diajarkan teori tajwid. Karena memang belum ada yang tuntas. Paling tinggi baru Al-Quran. Ya. Nah, alhamdulillah bersyukur juga di Mitnur ini ada pelajaran Al-Quran hadis yang di sana diajarkan tajwid. Begitu ya, teori tajwid secara umum lah gitu. Walaupun mungkin belum intens barangkali ya. Sekali lagi anak-anak memang belum ada satupun di Mitnur ini yang belajar tajwid. Nah, 7 orang yang kemarin terpilih tuh, yang dipilih sama sekolah, yang berpeluang punya potensi untuk menuntaskan gori tajwidnya dalam waktu 2 bulan ini kurang lebih, mereka yang diajarkan gitu, karena mereka yang punya potensi untuk bisa menuntaskan. Nah, terkait dengan Al-Quran hadis yang tadi disampaikan oleh Bunda Gian, nanti silahkan berkoordinasi tentunya dengan kurikulum ya, termasuk dengan guru tersebut yang mengajar. Kan ada standarisasi yang diajarkan oleh guru kepada anak-anaknya. Jika belum tuntas, silakan dievaluasi dari sisi apanya sih yang kurang, Bapak. Atau silakan nanti disampaikan dengan guru, termasuk dengan wakak kurikulumnya. Nah, yang kami sampaikan ini adalah jika nanti anak-anak dari standarisasi UMI, dari buku yang tajwid itu, ya, memang kan urutannya di 1 sampai 6 masuk Al-Quran. Itu urutannya tuh. Nah, di Mitnuri ini paling tinggi anak-anak baru sampai Al-Quran.
belum sampai gharib dan tajwid. Memang belum diajarkan, begitu. Belum diajarkan. Gharib dan tajwid secara teori itu jika anak sudah lancar baca Al-Quran, baru disampaikan materi gharib, kemudian disampaikan teori-teori tajwidnya. Ya, demi itu kan dari jilid 1 sampai 6 sebetulnya praktek tajwid sudah ada. Tapi anak-anak nggak tahu kalau ini hukumnya matobi'i umpama, ini marsilah qasirah gitu. Padahal sudah dipelajari secara praktek di jilid begitu. Hanya saja menguatkan teorinya nanti di akhir gitu. Tadi kalau standarisasi itu di di tahun keempat. Ya, makanya memang tahun pertama lumayan berat. Ya, tapi ini sekali lagi menjadi tantangan. Sekali lagi menjadi tantangan bersama. Ya, barangkali itu, Bunda. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Ustaz Syam, Afan? Ya. Ya. Mungkin saya ini mau guru yang bertanya, ya. Nah, iya, karena saya ingin mungkin dasar tadi atas dari pertanyaan Bunda Gian, ya karena sebetulnya di kelas 6 itu ada 2 kelompok ya, kan dibagi 2 kelompok ya. Nah, di kelompok yang Ustaz Ismi memang sebagian besar sudah lebih jauh pencapaian uminya. Ya, kemudian di kelompok saya itu masih jilid 4. Masih jilid 4. Mungkin maka dari itu mungkin tadi Bunda Gian bertanya pencapaian uminya masih jilid 4 dan tadi mungkin Ustaz Syam menerangkannya sudah sangat jauh ya, sudah sampai materi gharib, kemudian tajwid itu ya mungkin yang jadi pertanyaan beberapa Bunda karena di kelompok saya itu ada 11 anak ya, berarti yang masih jilid 4. Ya. Iya, seperti itu. Ya, terima kasih. Baik. Baik, Ustaz Abdullah ya. Ada yang jilid 4, termasuk yang di kelompok Ustazah Ismi itu kalau nggak salah ada 12. Ya, yang dipilih oleh Ustazah Ismi itu hanya 7 untuk yang mengikuti tartil tadi dengan melihat potensi begitu ya, melihat bacaan. Karena saya pun kemarin mendengarkan langsung tuh bacaan anak-anak. Mendengarkan bacaan anak-anak. Sehingga tadi untuk yang kelas 6 ya, umpama masih jilid, umpama belum ke Al-Qur'an. Tadi ya kita arahkannya untuk yang mengikuti juz 30 saja dulu. Mengikuti munaqosyah yang juz 30. Karena untuk mengejar munaqosyah tartil agak berat. Untuk mengikuti munaqosyah tartil agak berat karena harus menuntaskan 5, jilid 6, Al-Qur'an, gharib dan tajwid. Barangkali itu. Ya, sehingga yang dari kelompok Ustazah Ismi aja tidak diikutkan semua tuh. Karena sekali lagi memilih siswa tadi di antara 7, memang saya sampaikan Ustazah dari ke-12 anak ini mana yang tilawah Al-Qur'an yang paling lancar? Tolong dipilih. Saya bilang gitu. Kalau memang berat semuanya. Nah, itulah terpilihlah 7 anak tadi. Ya. Itu pun kan kita juga belum tentu yang 7 itu mampukah menuntaskan dalam waktu 1 bulan. Seperti pertanyaan yang ada di chat ini nih. Bunda siapa tadi itu? Bunda Aninda. Iya. Apakah mungkin bagi anak-anak untuk menyelesaikan gharib dalam waktu kurang dari 1 bulan? Bunda Aninda ini termasuk yang dipilih Ustazah Ismi kah? Iya, Ustaz. Iya. 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 Betul. Seperti tadi saya sampaikan. Kalau kita bicara standarisasinya itu butuh 1 tahun, Bunda. Ya, mungkin saya ingin lihat semuanya, saya ke galeri ya. Butuh 1 tahun menuntaskan ini. Ya, tapi karena motivasi yang menggebu gitu dari saya, ya, dan melihat sepertinya anak-anak ini mampu. Kemarin ketika saya simulasi ke anak-anak, mengajarkan materi gharib yang 28, itu kemarin 3 materi dapat itu sekali duduk. Saya menyampaikan materi ana, menyampaikan materi afain, menyampaikan materi minabai. Itu 3 materi. 3 materi bisa dituntaskan. Sehingga kemarin saya memberi tugas ke Ustazah Ismi, Ustazah, bisakah anak-anak setiap hari menuntaskan materi 3 gharibnya? Hari ini umpama ana, berikutnya anaba, berikutnya anasiya. Besoknya tambah lagi. Dan bacaan Al-Qur'annya begitu. Selesai gharib nanti diujikan. Habis itu masuk ke tajwid. Hafalkan lagi izar hati.
Hafalkan lagi idgham bi gunnah dan seterusnya. Begitu. Sekali lagi, mungkinkah? Insya Allah mungkin. Ya, insya Allah mungkin dan bisa. Nggak ada salahnya kan kita ikhtiar dulu. Iya, kita ikhtiar dulu. Mudah-mudahan justru anak-anak menerimanya dengan senang, tidak dengan tekanan. Iya, mudah-mudahan dengan menyenangkan. Sesuai dengan slogan Umi, mudah, menyenangkan, dan menyentuh hati. Barangkali itu Bunda, sekaligus menjawab pertanyaan dari Bunda Aninda tadi. Ya, kita bersama saja, karena saya melihat potensi tadi. Ya, hingga gini, target rata-rata itu tadi seperti yang saya sampaikan, yang rata-rata anak-anak dari kelas 1 itu di kelas 4, ya, di kelas 4. Ini kami kan melihat kemarin dari placement test awal, kan tidak semua anak-anak belajar dari jilid 1 kan ya, kelas 4 ke atas. Seperti yang kelas 6 kan ini kan ada yang dari jilid 5, ada yang dari jilid 4 begitu. Barangkali itu. Terima kasih Ustadz. Ya, terima kasih Bunda Aninda. Kira-kira anaknya gimana, Bunda Aninda? Senang atau sejauh ini sih insya Allah nggak ada masalah Ustadz. Alhamdulillah. Moga-moga bisa. Cuma memang terkendala karena kemarin belajar online sekian tahun, anak-anak mungkin hampir rata-rata dirasakan oleh semua orang tua ya. Mereka lebih tertarik dengan handphone atau gadget daripada Al-Quran gitu. Itu aja sih yang mungkin menjadi perjuangan buat semua orang tua. Betul. Untuk menarik kembali anaknya ke Al-Quran. Kita aja Ustaz. Amin. Amin. Baik, terima kasih Bunda Aninda. Nah, nih ada pertanyaan lagi dari chat ya. Ustaz, izin bertanya. Jadi anak yang kemarin tidak lulus seleksi dari bisa sebenarnya saya sampaikan. Yang Bunda anaknya ini ya, yang diundang oleh sekolah mengikuti agenda sosialisasi ini, semuanya akan diikutkan pra. Ya, anak yang kemarin tidak lulus seleksi dari sekolah juz 30 masih bisa ikut pramunakosyah? Bisa. Kemudian masuk di level apa Ustadz menghafal juz 30-nya? Apakah saran untuk persiapan kurang dari 1 bulan? Masuk di level apa? Maksudnya apa nih? Jadi sekali lagi, anak-anak karena tidak diikutkan pendalaman Ustadz, jadi agak pesimis. Nah, ini silahkan. Ayo. Silahkan sekolah membuat program. Ya, silahkan sekolah membuat program untuk persiapan dari anak-anak yang sudah dipilih oleh Ustadz semuanya. Yang 70. Ya, libatkan saja semua guru Al-Quran untuk pendalaman. Apakah sepekan 2 kali? Begitu ya. Sepekan 2 kali silahkan. Gak ada salahnya liburan diisi 1 jam. Untuk pendalaman ini. Ya, dibuat kelompok lagi. Ya. Kita ikhtiar bersama dulu. Ya, kita berikhtiar. Karena tidak diikutkan pendalaman Ustadz. Karena tadi dibahas soal tartil. Sekali lagi, tartil tajwid itu nggak usah dipikirkan. Yang tartil tajwid itu khusus untuk 7 anak. Khusus 7 anak ya. Yang belajar gharib. Nanti silakan Ustaz Ismi bisa diperjelas lagi. Hanya 7 anak yang diikutkan munakosyah tartil. Selebihnya, selain yang 7 anak ini, itu hanya kelas 6 tuh ya, yang 7 anak. Kelas 6 dan kelas 5 ke bawah itu diikutkannya tahfidz juz 30 saja. Jadi ayah bunda semua fokuskan ke juz 30 anak-anak menghafal. Dimungkinkan yang juz 30-nya hafalannya, bukan kebacaan. Kita ujinya nanti lebih ke tahfidz. Ya. Jadi nggak akan diuji tartil, nggak akan diuji tajwid, nggak akan diuji gharib kalau yang juz 30. Nggak akan. Yang diuji hanya tahfidz juz 30-nya. An-Naba-nya diuji, An-Nazi'atnya diuji, sampai Al-Nas, Al-Fatihah. Itu barangkali ya. Barangkali demikian. Sekali lagi, saya perjelas, tidak semua anak mengikuti yang tadi diuji tahfidz dan tajwid dan gharib. Hanya 7 siswa saja. Selebihnya, Bunda yang diundang di sini adalah anak-anak yang pernah setor juz 30. Gitu. Kami ingin memastikan hafalannya. Kalau memang lancar hafalannya, kita ikutkan munakosyah. Kalau belum, ikutkan tahun depan gitu. Ikutkan tahun depan, insyaallah. Ya. Barangkali itu Bunda semua. Terima kasih. Senang nih.
Banyak pertanyaannya, enak. Ada pertanyaan lagi kah, Bunda, yang ingin bertanya? Ya, Assalamualaikum Ustazah, Ustadz Syam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin bertanya Ustadz. Saya masih agak bingung ya Ustadz. Mungkin tadi di awal saya juga datangnya terlambat. Dari penjelasan Ustadz Syam tadi, yang saya tangkap adalah anak-anak yang atau orang tua yang hadir di sini itu adalah dikhususkan untuk anak-anak yang sudah pernah menyetor juz 30. Begitu ya Ustadz? Betul ya? Betul. Nah, anak-anak ini nantinya akan diikutkan pramunakosyah. Betul ya Ustadz? Betul. Nah, tujuan dari pramunakosyah ini adalah untuk mengikuti munakosyah yang hanya untuk menguji hafalannya saja. Iya. Begitu ya? Betul. Tanpa tadi Ustadz bilang diuji bacaan. Iya, hanya hafalannya saja. Iya. Pertanyaan saya gini Ustadz, kecenderungan kita gitu ya ketika menghafalkan sesuatu, kita akan lekat gitu dengan yang udah biasa kita hafal gitu. Nah, kemudian ketika tajwidnya tidak saya nggak tahu mungkin apakah memang sudah diajarkan tapi hanya basicnya saja, tidak mendalam. Tapi ketika misalkan anak-anak sudah terbiasa menghafal dengan seperti itu, dan mungkin tidak ada koreksi atau tidak ada ilmunya, nanti akan sulit membenarkan sesuai dengan tajwid yang seharusnya begitu, Ustadz. Bagaimana menurut Ustadz Syam? Baik, terima kasih Bunda Audrina. Ya, kelas berapa ini Audrina? Kelas 5, Ustadz. Kelas 5, baik. Betul sekali, pramunakosyah adalah seleksi awal untuk siswa mengikuti munakosyah. Untuk yang mengikuti tahfidz juz 30, fokus ke juz 30-nya. Begini, kelas 5 itu, Bunda Audrina ini, hafalannya yang diajarkan di sekolah sekarang apa? Juz 29 kah? Ya, lagi juz 29, Ustadz. Nah, itu maksud saya. Kan Ananda sudah menghafal juz 30 dan 29. Maksud saya dalam waktu 1 bulan, 2 bulan ini, fokuskan juz 30-nya dulu di murojaah. Sehingga bisa di munakosyah. Kalau dua-duanya bagaimana? Lebih bagus. 29 dan 30. Ustadz, sepertinya anak saya mampu untuk menghafal juz 30 dan juz 29. Karena juz 30-nya udah pernah disetor. Dan senantiasa dijaga di murojaah. Juz 29-nya sekarang lagi belajar sama ustazah, sama ustadznya di sekolah. Sehingga bisa diikutkan keduanya. Silahkan, boleh. Ustadz, nggak apa-apa deh, biar fokus di 1 juz dulu. Oh, boleh. Biar juz 29-nya tahun depan diujinya, kan begitu. Sekarang biar fokus ke juz 30. 1 bulan, 2 bulan ke depan ini fokus murojaah juz 30-nya, kan begitu. Ustadz, terus bagaimana kecenderungan anak-anak yang menghafalnya kurang dari sisi standarisasinya? Contoh, dengungnya kurang. Panjang pendeknya nggak stabil. Tadi seperti slide yang saya tampilkan. Yang namanya hafalan, tentu yang diuji adalah hafalannya. Ya, yang diuji hafalan. Jika kurang standar, umpama makhrajnya kurang, dengungnya nggak stabil, kami akan memberi nilai setengah, gitu, dikurangin setengah. Beda dengan yang salah. Contoh gini, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Itu dalam satu surat kami menguranginya setengah. Jadi nilainya 9,5. Begitu. Kan nilai minimalnya 8 ya. Terus kan tadi nggak standar, dengungnya kurang. Harusnya kan Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, kan begitu. Atau amma yatasaalun anin naba'il azim. Itu kan yang standar. Tapi anak baru gini, amma yatasaalun anin naba'il azim. Tapi dia lancar hafalannya, nempel. Kita tidak akan memberi nilai 100 memang, tapi nilainya dikurangin setengah. Karena tadi tidak standar bacaannya. Tapi hafal. Barangkali itu, Bunda Audrina. Oh iya, jadi artinya tetap fokusnya itu
terhadap hafalannya, Ustadz. Artinya pemahaman dia terhadap tajwidnya supaya hafalannya itu mencakup tajwidnya sudah betul gitu loh, Ustadz. Karena harapannya kan demikian ya. Iya, betul. Karena khawatirnya kalau dia sudah terbiasa menghafal dengan metode kayak gitu, dia akan terbiasa seperti itu ketika dibenarkan bahwa harusnya sesuai standarnya seperti ini. Mungkin akan butuh waktu lagi gitu, Ustadz. Baik, itulah pentingnya tadi saya menyampaikan, mana tadi ya? Ada di sini nih. Yang bagan ini nih. Ya. Yang ditarget itu loh. Yang tadi saya sampaikan. Nah, ini nih, ya. Pentingnya bacaannya lancar baru masuk ke hafalan, kan gitu ya. Pentingnya standarisasi bacaan terlebih dahulu yang tartil baru masuk ke hafalan anak-anak. Karenanya untuk tahap awal ya, hafalan anak-anak itu nggak banyak, Bunda. Kalau standarisasi di UMI ya. Ya. Nih, kelas 1 itu tuntas sampai dengan surah Az-Zalzalah, kelas 1. Ya. Kelas 2 sampai Al-Fajr. Kelas 3 sampai Al-Mutaffifin, kelas 4 sampai An-Naba. Kelas 4 sampai An-Naba. Nah, disinilah proses penanaman ke anak-anak. Di kelas 1, jilid 1 sampai 6, ini prosesnya wajib talaki, Bunda. Wajib talaki nih, dari jilid 1 sampai jilid 6. Jadi guru mencontohkan dengan bacaan yang bagus dulu. Itu standarisasinya. Standarisasi ya. Kan ini masih adaptasi tahun pertama kan ya, menggunakan UMI. Ya. Gurunya mencontohkan dulu yang standar. Ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, dan seterusnya. Nah, baru tuh anak anak berulang-ulang sampai yang di buku tahfiz itu ya, sampai mencoret sampai 40 kali, 20 kali membaca, 20 kali menghafal. Ya, itu proses menghafalnya demikian, baru disetorkan kepada gurunya. Sehingga anak-anak itu idealnya sudah mendengarkan dulu dari bacaan guru. Nah, masuk ke Al-Qur'an nih, anak-anak kalau sudah di tingkat Al-Qur'an ya, baru tuh bisa menghafal mandiri. Kenapa menghafal mandiri? Anak-anak sudah tahu konsep dengung. Anak-anak sudah tahu konsep panjang pendek. Anak-anak sudah tahu konsep bacaan tidak dengung. Baru tidak ditalaki lagi. Barangkali itu Bunda. Ya. Jadi memang ini sekaligus menjadi evaluasi kita bersama. Ya. Ketika mengajarkan di jilid, hafalannya harus ditalaki dengan gurunya. Harus ditalaki. Nggak bisa menghafal sendiri. Sehingga kalau menghafal sendiri ya tadi, matnya salah. Umpama kan begitu. Dengungnya kurang. Saya rasa itu juga sudah dilakukan. Sudah dilakukan oleh sekolah, tinggal evaluasi ya. Tinggal dievaluasi. Barangkali itu Bunda. Ya, baik Ustadz Syam. Ya, Jazakallah khair kasih. Oh, iya. Okay. Terima kasih. Ada lagi? Ya Bunda, silahkan apabila ada yang ingin bertanya lagi. Masih ada waktu. Jangan nanti setelah selesai Zoom baru ini. Jangan salah Bunda. Bunda-bunda semua. Bunda ini tidak sedeg-degan guru-guru itu, guru-guru deg-degan semua itu. Boleh bertanya lagi, Mas? Silakan. Karena itu kan tahun pertama ini ya. Untuk yang ikut menakosnya tartil itu, apakah dia tetap ikut sertakan juga? Apakah dia otomatis ikut juga di juz 30 atau dia memang difokuskan untuk menakosnya tartil saja? Baik, pertanyaan yang bagus. Kemarin sedikit juga saya bahas dengan Ustazah Ismi dan teman-teman, termasuk dengan manajemen ya, Bu Indah sama Bu siapa kemarin Bu Ismi lupa ya. Aini. Bu Aini, iya. Tuh, kalau udah diskusi lupa waktu itu saya. Sampai sore kemarin ya. Saya gini,
standarisasi tartil itu sampai dengan al-a'la hafalannya. Kemarin saya tanyakan ke Ustazah Ismi. Ustazah Ismi, mau fokus kita ke al-a'la gharib tajwid atau juz 30 diuji? Kalau enggak, pilih salah satu aja, saya bilang. Pilih satu aja. Fokus hafalannya sampai al-a'la, enggak usah juz 30-nya, tapi gharib tajwidnya tuntas. Nah itu. Enggak harus. Tapi kalau dia ikut dua-duanya, punya 2 sertifikat nanti. Munaqasyah tartil sendiri, munaqasyah juz 30-nya sendiri. Ada 2 sertifikat yang dikeluarkan oleh Umi Foundation untuk anak tersebut. Karena kemarin saya tawarkan, Ustazah, karena waktunya mepet, fokus ke tartil saja. Baca Al-Qur'annya lancar, gharib dan tajwidnya selesai, hafalannya sampai al-a'la saja fokus. Begitu, Bunda Zalfa. Khawatir gini anak-anak, aduh, juz 30 udah lupa. Enggak apa-apa deh, teori lagi. Jadi anak-anaknya lebih rileks dalam menghafal gharib dan tajwidnya. Barangkali itu, Bunda. Ya. Izin bertanya kembali, Ustadz. Silahkan, Bunda. Kemarin saya sempat melihat video saat Ustadz mengevaluasi yang 7 orang anak ini ya. Dan kebetulan untuk Umi yang saya juga pernah tahu adalah nada membacanya agak berbeda dengan yang sebelumnya. Kita sebelumnya memakai yang buah kalau nggak salah ya. Itu apakah nanti anak-anak pada saat untuk yang tartil harus menjelaskan dengan nada seperti itu, atau dia bisa dengan kata-kata biasa dengan tanpa bernada gitu, Ustadz? Yang mana nada? Bacaan Al-Qur'annya yang bernada atau komentar gharib? Komentar. Kemarin kan saya ngelihat pelajaran anak, semua tulisan anak itu ya. Iya, seperti itu, Ustadz. Itu apakah nanti mereka harus menjelaskan dengan nada seperti itu, atau misalnya penjelasannya hanya langsung baca ana dibaca begini. Nah, soalnya kadang kayak tahfiz pun kita karena kita baru setahun, saya agak khawatir di saat anak-anak mencoba menghafalkan dengan nada, malah mereka ngeblank. Ya. Itu yang saya agak khawatirkan. Itu aja, Ustaz. Ya, terima kasih. Seperti yang tadi saya sampaikan, Bunda Aninda. Adakah penilaian nada? Tidak ada. Tidak ada penilaian nada. Yang ada adalah dalam gharib, contoh siswa hanya 2 kan gharib itu, lancar membaca ayat gharibnya, kemudian hafal komentar gharibnya. Ketika anak baca gini, ada pelajaran anak, semua tulisan anak, nanya dibaca pendek. Jika terpaksa wakof, tetap dibaca panjang 1 alif. Boleh. Nggak apa-apa. Itu melegakan, Ustaz. itu jawaban yang cukup melegakan. Khawatir gitu. Umi ini kan bisa dibilang berbeda dengan Iqra ya. Malah mungkin zaman saya Iqra pun belum ada. Kita masih belajar alif fathah a, alif fathah i, yang bahasa kasroh i, yang begitu-begitu. Jadi kalau melihat Umi cara pengajarannya dengan metode yang ya mungkin ada pertimbangan sendiri, mengajarkan dengan nada-nada tertentu walaupun untuk cuma teori ya. Itu buat orang tua yang buta tentang Umi itu agak membuat deg-degan gitu, Ustaz. Jadi agak khawatir, aduh anak saya bisa apa enggak ya, aduh gitu, seperti itu Ustaz sebenarnya. Baik, standar betul lagi nih Bunda. Irama tadi justru untuk menarik anak-anak. Dengan mengiramakan tadi, justru anak-anak semakin tertarik, semakin menarik begitu. Ya, karena boleh jadi nih, karena waktunya memang nggak lama begitu, anak mungkin agak kaget gitu ya. Berbeda dengan yang berada di tracknya, di jalurnya, yang hanya 1 hari 1 materi. Sementara anak ditarget untuk lebih banyak sekarang, begitu kan ya? Lebih banyak. Jadi, satu, irama komentar tadi, satu, untuk menseragamkan saat membaca. Yang kedua, agar lebih kompak. Ya, sama. Semua tulisan anak, atau afain, hati-hati, fa-nya dibaca pendek. Gitu. Boleh? Afain, hati-hati, fa-nya dibaca pendek. Boleh? Begitu. Nggak apa-apa. Terima kasih Bunda Aninda. Ya. Sekali lagi, tidak ada penilaian irama. Tartil pun nggak membaca tidak dengan irama Umi. Irama Umi itu kan khas ros istilahnya namanya. Iya betul. Ros, ya.
membaca dengan irama yang lain nggak masalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Irama yang lain boleh. Boleh. Karena tidak ada penilaian irama. Itu hanya ciri khas saja. Sekali lagi, dalam munaqasyah, slide tadi yang saya sampaikan, tidak ada satupun yang menilai irama. Yang dinilai adalah nafas. Tuh, nafas malah yang dinilai. Nafas ada, suara, volume suara dinilai, tartil fasuhai yang dinilai. Tapi kalau irama tidak ada. Barangkali itu benar. Oke, terima kasih Ustadz. Sama-sama. Tapi untuk yang taktis juga begitu ya Ustadz ya. Khawatir anak-anak masih ikut nada yang hafalan. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya, ini contoh. Anak terbiasa dengan irama yang anak-anak tuh yang ada kan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Enggak apa-apa gitu ya. Atau irama jiharkah yang itu suka ada. Kan bagus tuh. Ya. Oke, boleh. baik. Irama enggak masalah. Ada yang ingin bertanya lagi, Bunda? Atau sudah cukup? Menurut saya sudah cukup, tapi nggak tahu yang lain. Kalau cukup, berarti Ustazah, closing nanti dari saya sebelum saya akhiri ya. Setelah ini, gitu ya. Setelah ini, Bunda-Bunda, insya Allah nanti sekolah akan membuat program ya. Saya sih berharap, mungkin nanti paling tidak dalam 1 pekan ada 2 pertemuan. Jangan lebaran ya, lebaran aja. Apakah lebaran malah libur ya? Ada Bapak mulai pekan depan atau setelah lebaran deh. Atau kalau mau sekarang nih, Rabu, Jumat, setiap Rabu Jumat. Libur lebaran 1 pekan. Pekan berikutnya masuk lagi Rabu Jumat 2 hari. Hanya 1 jam saja. Nanti Ustazah Ismi buatkan kelompoknya. Dalam 1 kelompok 1 guru. Ya, 1 guru umpama 10 anak gitu ya. Sehingga kalau sekarang ada 70 kelompok. Ada 7 kelompok yang dipandu oleh 1 guru. Yang nggak kalah pentingnya adalah bagaimana pendampingan ayah bunda di rumah. Begini barangkali prosesnya. Untuk yang juz 30. Umpama hari ini menuntaskan murajaah surah An-Naba An-Nazi'at. 2 surat saja. Murajaah. Besok ini yang pribadi ya. Bunda semua dengan anak-anak. Komitmen An-Nazi'ah, murajaah An-Nazi'at sama An-Naba. Besoknya Abasa Al-Infitor At-Takwir. Besoknya Al-Mutaffifin Al-Insyiqaq Al-Buruj begitu. Besoknya lagi juz 30 itu dibagi 2 begitu kan ya. Sekali duduk mulai dari An-Naba sampai Al-A'la. Besoknya dari Al-Ghasyiyah sampai An-Nas. Di akhir-akhir nanti sekali duduk 1 juz. Begitu. Ya, dibuat program yang berkesinambungan begitu ya. Ada nanti di akhir gitu yang sekali setoran 1 juz. Juz 30 itu sekali duduk begitu namanya. Setoran ya. Tapi di awal dari yang sedikit-sedikit dulu. Ya. Barangkali itu ya. Jadi di rumah pun ada progres anak-anak yang didampingi oleh ayah bunda. Di sekolah pun ada program untuk mengawal sehingga juz 30 ini benar-benar disetorkan ulang, begitu bahasanya. Disetorkan ulang oleh para guru. Barangkali ini semoga Allah mudahkan setiap apa yang kita rencanakan. Sekali lagi kita tetap meminta petunjuk pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dalam setiap apapun agenda yang kita rencanakan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Mungkin kita foto bersama dulu ya, ayah bunda. Oke, saya pun tadi sampai lupa saat share screen nggak ambil gambar.
Saya mohon izin ya. Saya kadang kalau udah presentasi kadang lupa yang seperti itu. Baik Ustaz, sebentar. Bentar, boleh ke kamera dulu, maaf. Ya. Silakan sekarang dari saya close dulu ya. Ya, silakan Ustazah Ismi. Baik, saya ambil gambarnya ya Ustaz dan Ustazah, juga ayah bunda sekalian. Oke. Dari layar pertama dulu ya, 1, 2, 3, cheese. Oke, sebentar. Berikutnya layar kedua. Senyum. 1, 2, 3. Oke. Terakhir layar ketiga. 1, 2, 3. Sudah. Cukup Ustazah? Ya, cukup Ustaz ya. Baik. Setelah ini mungkin saya mohon izin tetap bertemu dengan guru-guru. Oh ya. Sebentar saja ya. Ya, baik Ustaz. Baik ayah bunda sekalian, jazakumullah khairan katsiran atas kehadirannya, bisa berikan pencerahan ya untuk kita semuanya, dan juga bisa menyemangati kita untuk lebih baik lagi gitu ya, mendampingi Ananda gitu ya. Saya juga jadi lebih bersemangat. Semoga kita bisa bekerja sama dalam kebaikan, dan semoga anak-anak jadi lebih cinta dan juga dekat dengan Al-Qur'an. Amin, amin. Amin, amin. Amin. Baik, kita akhiri pertemuan hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kita doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan. Saya pribadi minta maaf apabila ada kesalahan. Kita tutup pertemuan sosialisasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sama-sama Bunda. Terima kasih. Izin lab. Ya, silakan Bunda, boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.